Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok A akan presentasikan mesin learning canvas yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Filian dengan NIM 24. Saya Aura dengan NIM 53. Saya Dita dengan NIM 19. Saya Zandi dengan NIM 110. Saya Putu Angga Kurniawan dengan NIM 98. Oke, untuk yang pertama adalah value preposition. Nah, solusi ini bermanfaat bagi dokter, praktisi kesehatan, pasien, dan juga institusi klinis atau medis lainnya. Dokter dapat mengurangi variabilitas diagnosa dan meningkatkan efisiensi dari triage, sedangkan pasien mendapatkan evaluasi kondisi kulit yang cepat dan juga akurat. Integrasi dilakukan melalui dashboard web yang didukung dengan deployment dan juga monitoring otomatis yang memastikan keandalan model ini uh, secara berkala. Selanjutnya yaitu prediction task. Di sini kami menggunakan model klasifikasi yang dimana model akan mengkategorikan citra wajah berdasarkan tingkat keparahan jerawat. Prediksi ini dilakukan pada citra wajah individu dengan hasil yang dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkat keparahan, seperti IGA 0 hingga IGA 4. Hasil prediksi ini dapat diamati setelah model menerima citra wajah sebagai input dan menganalisis fitur relevan seperti jumlah lesi, ukuran, dan juga Nah, untuk berikutnya data sources. Data ini dikumpulkan dari sumber eksternal dan juga internal. Data set utama diambil dari uh, RoboFlow, Universe melalui API menyediakan gambar wajah dengan label keparahan jerawat. Data internal seperti data rekam medis dan juga foto pasien juga dapat digunakan. Tentunya dengan memperhatikan privasi dan regulasi yang ada untuk mendukung proses training, validasi, dan juga monitoring yang nantinya kemudian akan disimpan di database terpusat dengan pipeline preprocessing dan juga data augmentation. Selanjutnya mengenai pelabelan data, dataset utama dilabeli oleh pemilik dataset yaitu test dan BRD RoboFlow. Agar data dapat selalu diperbarui, data yang baru akan langsung dilabeli oleh model yang telah dibuat untuk mengurangi biaya. Selanjutnya adalah fitness. Nantinya gambar dan jerawat akan diproses sebagai presentasi numerik. Gambar akan diubah ke format RGB dengan resolusi 224 kali 224 untuk memastikan konsistensi input. Selanjutnya, pemrosesan mencakup normalisasi ke rentang 0,1 atau 1,1, serta augmentasi data seperti atasi acak, flip horizontal, dan penyesuaian kejerahan. Oke, selanjutnya building models. Untuk keperluan deployment produksi hanya dibutuhkan satu model utama, yaitu model hasil transfer learning yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset klasifikasi tingkat keparahan jerawat. Model ini nantinya akan digunakan secara langsung dalam aplikasi web untuk memberikan prediksi secara real time. Proses pembaruan model dilakukan secara periodik atau ketika performa prediksi mengalami penurunan yang signifikan, maupun muncul data baru yang relevan. Proses pembaruan model ini idealnya berlangsung singkat, yaitu dalam beberapa jam hingga maksimal 3 hari, mencakup tahap filterisasi data, pelatihan ulang, analisis hasil, hingga deployment ulang. Pada tahap transfer learning, model dilatih menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 pada laptop pribadi. Sementara untuk inferensi atau deployment, model yang sudah disimpan dapat dijalankan menggunakan sumber daya komputasi yang lebih ringan, baik berbasis CPU atau layanan cloud sederhana, yang seluruhnya dikelola dalam ekosistem MLOps untuk memastikan monitoring dan pemeliharaan model secara efisien. Selanjutnya, making prediction. Prediksi klasifikasi tingkat keparahan jerawat dilakukan secara real time, yaitu setiap kali pengguna mengunggah gambar wajah ke aplikasi. Frekuensi prediksi bergantung sepenuhnya pada interaksi pengguna.
Setiap kali pengguna melakukan input, prediksi segera diproses dengan waktu inferensi maksimum beberapa detik, idealnya maksimal 1 sampai 3 detik, termasuk proses ekstraksi fitur dan pengambilan keputusan klasifikasi agar memberikan pengalaman optimal kepada pengguna. Dalam proses inferensi ini, digunakan model yang telah dilatih sebelumnya dan disimpan sebagai file bobot sehingga kebutuhan komputasi saat deployment menjadi lebih ringan. Proses prediksi ini dilakukan menggunakan sumber daya komputasi standar seperti server basis CPU atau layanan cloud ringan, serta telah diintegrasikan dalam alur kerja MLOps untuk menjamin performa sistem tetap terpantau dan terjaga stabil. Kemudian impact simulation atau dampak dari machine learning yang telah dibuat adalah jika model benar mengklasifikasikan jerawat dengan parah, katakanlah pasien dengan IgA3 itu diklasifikasikan sebagai IgA3, pasien mendapat perawatan tepat waktu meski ada resiko overtreatment. Jika keliru mengklasifikasikan jerawat ringan sebagai parah, misalnya orang dengan IgA1 dideteksi sebagai IgA2, pasien mungkin mendapat cemas dan mendapat perawatan yang tidak perlu. Tetapi jika ada jerawat parah, IgA3 diklasifikasikan sebagai IgA2 atau false negatif, kondisi bisa memburuk karena tidak tertangani dan meninggalkan bekas luka permanen. Sementara itu, jika benar-benar mengklasifikasikan jerawat yang ringan atau IgA1, IgA0, pasien terhindar dari pengobatan yang tidak diperlukan tanpa ada dampak negatif. Model harus memiliki akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasikan jerawat dengan sensitivitas tinggi untuk memastikan kasus jerawat yang parah itu tidak terlewat dan spesifisitas seimbang yang berguna untuk menghindari terlalu banyak false positif sehingga tidak terjadi overdiagnosis. Selain itu, model memiliki keterbatasan fairness terutama dalam bias etnis dan usia karena dataset hanya berasal dari dewasa dan dewasa muda Asia. Selanjutnya yaitu decision. Berdasarkan hasil klasifikasi tingkat keparahan jerawat, sistem dapat memberikan rekomendasi spesifik. Misalnya, untuk tingkat ringan, sistem dapat menyarankan penggunaan perawatan kulit dasar seperti pembersih wajah non-komedogenik dan pelembab ringan. Untuk tingkat sedang, rekomendasi dapat mencakup penggunaan produk dengan bahan aktif seperti asam salisifilat, benzoyl peroksida, dan retinoid topikal. Jika tingkat keparahan masuk kategori parah, pengguna disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit guna mendapatkan perawatan lebih lanjut seperti antibiotik topikat atau oral atau terapi laser. Untuk tingkat sangat parah, sistem akan menganjurkan kunjungan segera ke dokter spesialis untuk penanganan medis yang lebih intensif termasuk kemungkinan terapi isotretinoin. Yang terakhir adalah monitoring. Nantinya sistem akan dibagi menjadi dua, yakni performa teknis dan dampak bisnis. Untuk mengevaluasi dari sisi teknis akan digunakan matriks seperti akurasi, precision recall, F1 score, dan confusion matrix. Matrix akan dipantau secara berkala menyesuaikan dengan volume data baru yang masuk. Selain itu, waktu intervensi dan tingkat kesalahan server juga akan dipantau untuk menjaga pengalaman pengguna. Dan untuk sisi bisnis akan dievaluasi melalui KPI seperti jumlah pengguna aktif harian atau mingguan, tingkat kepuasan pengguna, jumlah rekomendasi yang diikuti, dan retensi pengguna yang menjadi indikator utama apakah solusi yang diberikan berhasil memenuhi kebutuhan pengguna. Jika performa model menurun atau muncul bias yang signifikan, model akan di-retrain dengan data yang lebih representatif. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.